Waktu aku baru buka pintu. Halo semuanya, selamat datang di channel aku lagi. Kali ini aku gak bakalan bahas sesuatu hal yang mungkin seperti konten-konten sebelumnya. Namun kali ini aku membahas tentang siapa aku. Buat kalian semuanya, sebelum menonton video ini, bagi kalian semuanya mungkin gak suka hal-hal yang berbau mistis, hal-hal yang berbau supranatural, hal-hal yang berbau setan, hantu, jin, dan segala macamnya, nggak usah ditonton video ini. Karena aku takutnya kamu terjadi sesuatu hal yang penolakan gak jelas gitu. Mendingan kamu nggak usah lihat dan kamu skip aja. Tapi kalau kamu penasaran dengan apa yang akan aku mau ceritakan, kamu bisa tetap lanjut tonton video ini. Dan sekali lagi aku mau jelasin ke kamu yang nonton sekarang ini bahwa apapun yang aku katakan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku dan berdasarkan apa yang aku lihat. Jadi kalau seumpama nanti kamu samakan aku dengan si ini, kamu samakan aku sama ini, kamu bedakan aku sama ini dan segala macamnya. Jadi kalau untuk kamu mau bahas-bahas hal yang lainnya, mendingan kamu gak usah nonton, oke? Karena apa yang akan aku jelaskan setelah ini sangat berpengaruh sekali dengan video-video selanjutnya yang akan aku upload lagi. Bisa dibilang aku sama seperti yang dimaksud. Dalam artian kenapa sih kok aku nggak suka banget untuk nyebutin hal tersebut? Nggak tahu. Memang jauh dalam lubuk hatiku, aku dari dulu nggak suka sekali kalau dipanggil demikian. Karena nggak tahu, kayak nggak nyaman aja. Ya aku lebih sukanya mengatakan itu bahwa itu adalah kelebihan yang dititipkan dari Tuhan untuk aku. Aku nggak sama seperti dulu. Kalau mungkin aku buat video ini pada waktu dulu, aku mungkin bakalan bikin video. Karena mungkin sekarang aku udah bener-bener bisa ngontrol apa sih yang aku punya sekarang. Dan kalau kamu tanya bahwa melihat mereka itu udah makanan sehari-hari untuk aku. Buat kamu yang percaya silakan, buat kamu yang enggak, I don't care. Karena ini berdasarkan apa yang aku alami. Dan tentunya videoku yang pertama ini menceritakan kisahku yang udah aku tulis dalam sebuah buku novel, judulnya sama. Kalau kamu mau baca juga ceritaku, udah ada ratusan bab di sana. Kau bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi, oke? Kali ini aku akan bahas di video ini adalah ya mungkin dari bab awal aku menceritakan dalam lisan aku cerita langsung. Kebanyakan orang bilang bahwa anak yang seperti aku, yang seperti dimaksud adalah yang memiliki kemampuan khusus, kelebihan khusus, enak bisa merasakan sesuatu. Karena benar-benar iya, karena setiap tingkatan yang aku miliki, aku benar-benar melihat orang, aku benar-benar bisa tahu dia seperti apa, masa lalunya, segala macamnya kayak gitu. Yang untuk mereka, aku benar-benar bisa tahu bahwa wah, anak ini seperti ini. Aku benar-benar bisa baca pikirannya mereka seperti apa. Nggak semua, kecuali di saat aku ketemu sama anak yang sama sepertiku, aku sama dia, aku nggak bakalan bisa baca pikirannya dia, karena dia memiliki sebuah perisai yang ada di depannya dia. Setiap anak yang memiliki kemampuan khusus, mereka memiliki perisai masing-masing untuk menjaga dirinya mereka masing-masing, dan aku pun juga seperti itu. Makanya kalau aku nggak bisa baca orang itu, jadi orang itu adalah sama seperti aku. Tapi kalau aku bisa baca orang itu, saat aku menyentuhnya doang, aku lihat matanya doang, aku bisa baca orang itu, maka oh, berarti dia orang awam, manusia biasa. Bisa dibilang enak memiliki kemampuan hal yang kayak gini, bisa lihat segala macam, bisa lihat masa lalu orang, masa depannya mereka dan segala macamnya. Namun bisa dibilang gak enak juga, karena setiap hari kamu bakalan digangguin lah, diliatin itulah segala macamnya, sampai hal yang gak kamu pengen dengar, kamu bisa dengar.
ada orang yang ngomongin kamu di belakang sana, di sana kamu bisa dengar. Dan setiap naik ke tingkatan-tingkatan yang semakin tinggi, maka kamu akan sulit untuk mengontrolnya. Yang aku tahu dan yang aku alami adalah setiap manusia memiliki 6 tingkatan. Tapi yang dimiliki oleh orang-orang awam, mereka hanya 1 sama 2. Namun mereka yang memiliki kemampuan lebih bisa sampai ke 6 tingkatan tersebut. Aku bakalan bahas ke 6 tingkatan itu seperti apa, namun aku bakalan bahas bagaimana kok bisa sampai aku jadi seperti ini. Aku keturunan, aku gak minta untuk dibukain mata batin aku gak minta untuk dipunyain ilmu-ilmu atau apa itu, enggak. Memang di Jawa itu adatnya kental banget. Dan aku keturunan dari bapak sama ibu aku. Mereka juga salah satunya seperti itu, hingga akhirnya menurun ke aku. Aku anak keempat dari keempat bersaudara, dan aku anak terakhir. Kakakku yang pertama juga bisa seperti itu, namun kakakku yang kedua sama ketiga dia meninggal pada waktu masih kecil, masih bayi. Dan aku mau bilang ke kamu yang sekarang lagi nonton, kalau kamu lihat bahwa di situ nama aku Agung Ristama, itu bukan nama asliku. Karena nama asliku nggak bisa disebutin. Sorry, karena di saat dia tahu nama asliku, dia yang bisa dibilang makhluk tak kasat mata ini tahu nama asliku, maka ya aku bakalan diburu. Makanya sejak dari kecil, setelah kejadian tertentu, setelah kejadian itu yang aku akan nanti juga jelasin, nama aku diganti semuanya menjadi Agung Ristama. Dan sebenarnya nama aku bukan itu. Kamu bisa manggil aku Tama aja, Agung atau Tama bisa. Oke, kita akan bahas selanjutnya. Yang aku mau bahas kali ini, kenapa kau bisa sampai punya dan bisa lihat seperti ini, aku akan bahas. Sebenarnya bapak sama ibu aku bilang bahwa aku bisa lihat dari kecil. Aku sering ngobrol sendirian di depan rumah, aku sering main-main sendirian sama mereka. Tentunya aku katanya punya teman masa kecilku, tapi sekarang aku nggak tahu dia gimana. Pada waktu kecil aku memang sering kayak gitu, hingga akhirnya aku nggak sadar sampai SMP mau naik kelas 2, sebuah kejadian yang menimpa aku membuat aku dipermalukan, membuat aku dibilang aneh. Mereka bilang aku sinting, mereka bilang aku ngomong sendirian lah, mereka bilang aku gila segala macem kayak gitu. Karena mereka nggak tahu, karena pada waktu itu kejadiannya adalah pada waktu ujian, pada waktu masuk, kita udah mau mulai nih pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia kalau nggak salah. Mau masuk pelajaran pertama untuk ujian kenaikan kelas mau naik kelas 2. Aku tuh bingung kan, pada waktu semuanya udah rapi tuh, tiba-tiba di depan kelas di bawahnya papan tulis tuh ada 2 sosok. Bisa dibilang aku lihatnya pada waktu dulu orang. Aku lihat 2 sosok. Yang pertama adalah anak kecil seumuran 4 tahun mungkin. Yang kedua adalah bapak-bapak. Aku mungkin rasa itu adalah bapak sama anak gitu kan. Karena aku bingung gitu ya, kenapa kok kita udah mau masuk ujian, udah mau mulai, kenapa kok masih ada mereka berdua di depan. Akhirnya aku bertanya tuh sama ibu pengawas, Bu, tolong mungkin bapak sama anaknya ini bisa diminta untuk keluar karena kita mau ujian. Dan pada waktu itu juga semua teman-teman sekelasku pada bingung, dan mereka pada mereka berbisik-bisik bahwa aku ini gila mungkin, kok aku ini melihat sesuatu hal yang gak mereka lihat. Bu guru pun, bu pengawas pun bilang bahwa kamu ini aneh ya, kenapa kok aku gak lihat sesuatu, kamu ngomong kayak gitu. Itu sebuah sejarah dalam kehidupanku yang sangat pahit, karena aku merasakan sesuatu hal yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak orang. Dan pada waktu aku setelah tanya kayak gitu, aku diam tuh. Jadi setelah aku bertanya sama ibu pengawas dan ibu pengawas jawabnya seperti itu, teman-teman semuanya pada bingung kan. Ya udah, aku diam lagi. Yang lainnya berbisik, aku diam aja. Tiba-tiba anak kecil itu datang ke aku gitu kan, senyum. Ya, aku bingungnya kan, aku tanya, Dek, permisi, bisa nggak mungkin keluar dulu sama bapaknya gitu ya. Aku cuma ngomong kayak gitu. Terus karena aku kan
tiba-tiba si anak belakangku tuh kayak bisik-bisik sama temennya bahwa mungkin dianggap aku gila gitu kan. Akhirnya aku tanya tuh sama Riko, Erik, kamu lihat kan anak yang berada di sebelahku sini? Dia cuma bilang bahwa, hah, kamu aneh banget sih, kamu lagi nge-fly, kamu lagi, dan ngomongnya nggak jelas. Hingga akhirnya ya udah, aku mengerjakan lagi. Pada waktu aku mau noleh ke depan gini, ternyata anak sama bapak ini udah nggak ada. Aku di situ merasa kayak bersalah dong, karena ya mungkin oh anak tadi pergi karena aku tadi ngusir dia lah, atau agak kasar lah omonganku segala macam gitu. Hingga akhirnya udahlah, pelajaran semuanya selesai dan masalahku nggak selesai karena mereka banyak dari teman-temanku pada waktu SMP ngobrolin aku. Setiap jalan mereka ngobrol-ngobrol. Kamu tahu kan, di saat satu orang udah ngomong ke satu orang bakalan ke semuanya. Aku cari tuh anak itu ke kantin, ke semua tempat dan segala macam orang aku tanyain. Apakah ada yang kenal sama anak kecil pakai baju pink, rambutnya kuncir dua, dia jalan di area sini? Nggak ada yang tahu. Hingga akhirnya pada waktu pulang sekolah, aku baru keluar tuh. Aku sengaja pulang tuh paling akhir. Kenapa? Ya kalian tahu bah, hari itu hal yang paling gak jelas dalam kehidupanku. Makanya aku putuskan untuk pulang paling terakhir. Pada waktu aku pulang paling terakhir, tiba-tiba pada waktu aku baru buka pintu, lampunya mati. Baru aku buka pintu, oke bentar. Fuck. Rasanya ada yang pengen main sama aku deh. Oke, kalau ini gak mati lagi, jangan mati lagi. Dan setelah itu aku putuskan untuk langsung maksudnya pada waktu kita sambung lagi ya, pada waktu aku buka pintu tuh, dia tuh langsung nongol gitu depan aku, langsung senyum-senyum gak jelas itu anak kecil tadi. Habis itu aku lagi ngatur suasana, ada yang ngerjain aku nih. Jadi gini loh, ini nah itu adalah ini lampunya, buat matiin lampunya. Dan aku di sini sendirian, aku lagi kunci pintunya. Saya tahu lah, terserah kamu percaya atau enggak. Dan pada waktu aku udah buka, aku tanya segala macam, kamu dari mana segala macam, dia nggak jawab. Aku tanya bapaknya di mana, dia nggak jawab. Pada waktu aku tanya nama kamu siapa, dia langsung jawab bahwa nama aku Indah. Wow, anak ini kok jawabnya cepet banget gitu kan. Pada waktu aku tanya lagi di mana papa kamu, dia nunjuk di area belakang sekolah, di mana di situ ada taman yang udah nggak dipakai. Akhirnya aku tanya lagi tuh, sebelum aku tanya tiba-tiba dia lari kan ke sana. Nah, aku mau ngejar si anak ini yang namanya Indah ini untuk nemuin bapaknya gitu kan, mau minta maaf. Pada waktu aku mau lari ke sana, tiba-tiba tukang kebun yang berada di sekolahku tuh manggil aku. Tunggu dulu, kamu kemana? Ya udah, aku kan berhenti. Aku mau nyamperin Indah pak sama bapaknya, soalnya aku tadi ngusir dia, ya agak kasar lah. Dia bilangnya kayak gini, Indah siapa? Nggak ada Indah. Lu anak kecil yang pakai baju pink tadi pak, papa pasti juga lihat. Aku kan ngengkel gitu kan, tanya nyolot tuh sama dia bahwa aku beneran lihat kok anak kecil itu. Akhirnya dia ngomong bahwa nggak ada. Pokoknya intinya aku diusir untuk pulang, segera pulang. Aku ngotot lagi tanya, pak emangnya kenapa sih pak, Indah itu siapa dan segala macamnya, dan papanya itu siapa segala macam. Orangnya bilang lagi ceplosan mungkin kan, bapaknya bilang pokoknya Indah sama bapaknya udah nggak ada, dia udah meninggal dari lama tahun-tahun lalu. Di situ aku diem, hah? Meninggal? Aku dengan sangat sadar, aku lihat dia, aku ngobrol sama dia, kenapa kok bapak itu bilangnya udah meninggal?
karena aku nyolot seperti itu, akhirnya tukang kebun itu bilang kayak gini, yang namanya Indah yang kamu lihat itu sudah gak ada, dia udah meninggal lama. Dia ada kejadian pada waktu dulu sekolah ini baru dibangun. Indah sama papanya itu karena naasnya kejadian itu dia tertimpa gerbang yang belum benar-benar berdiri. Jadi di gerbang itu, gerbangnya pakai besi kan, tinggi banget gerbang sekolah. Pada waktu Indah sama bapaknya ini katanya di depannya itu, tiba-tiba gerbang itu tuh jatuh, boom. Dan mereka meninggal di kejadian yang Indah sama bapaknya itu. Makanya dari situ langsung aku diminta untuk pulang tanpa menyelusuri seluk-beluknya si Indah ini. Nah, itu adalah awal mulanya aku bisa tahu dan segala macamnya, dan itu membuat aku bingung. Dan ya akhirnya aku putuskan adalah aku harus tanya sama bapak sama ibu. Akhirnya aku putuskan untuk pulang, untuk bertanya sama mereka. Dan kejadian selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Oke, mungkin video kali ini seperti itu. Sampai sini aja dulu. Kalau kalian semuanya mau baca ceritaku yang udah ada di aku tulis di bawah sini, karena aku curhat nggak tahu sama siapa, aku curhatnya sama novel. Aku tuliskan semuanya sama novel, kan bisa baca di bawah sini. Kalau kalian semuanya mau tunggu video lanjutan aku selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen. Dan tentukan kamu komen di situ apa pendapat kamu. Kalau kamu percaya dengan apa yang aku katakan. Tapi ingat, aku gak butuh kamu percaya. Karena kehidupanku sudah sangat sering tidak dipercaya oleh manusia. Karena yang harus ditakuti bukan dari mereka, diri kita masing-masing. See you.